Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Tapi sebelum kita belajar sejarah, kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Ibu absen dulu ya. Citra Aulia. Hadir Bu. Nurul Khalifah. Sakit Bu. Oh sakit, semoga cepat sembuh ya Nurul Khalifah. Amin. Khairuman Ajam Nur Iqmal. Hadir. Oh ya, bagus. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang urgensi dan fungsi sejarah peradaban Islam. Ngomong-ngomong tentang sejarah, mempelajari sejarah peradaban Islam, diharapkan seseorang dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. Belajar sejarah Islam merupakan satu ilmu yang penting untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik di masa depan. Sejarah Islam itu sendiri akan menjadi dasar dari semua cabang ilmu. Karena tanpa sejarah kita tidak mengenal ilmu-ilmu yang beragam dan berkembang. Maka betul sejarah itu harus dikuasai untuk diambil ibrahnya. Ada lesson learned di sana yang sangat banyak sehingga kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Sejarah tidak sekedar hanya memorizing pitch, tidak hanya menghafal fakta-fakta, tapi lebih penting dan lebih menarik daripada sejarah itu berdasarkan sumber, berdasarkan fakta yang ada. Kemudian kita mencoba menafsirkan, merekonstruksi masa lalu sehingga itu menarik dari sebuah sejarah. Dalam sejarah Islam banyak sosok-sosok teladan, salah satunya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai sosok pemimpin yang cerdas dan luar biasa. Dengan belajar sejarah kita bisa mendekati masa lalu secara saintifik atau rasional, bahwa setiap perjalanan atau peristiwa masa lalu dapat dianalisis dan dijelaskan. Oleh sebabnya, peristiwa-peristiwa di masa lalu bukan sesuatu yang bersifat given, sebuah takdir atau semata-mata terjadi begitu saja. Namun dapat diurai dan dijelaskan hukum kausalitasnya atau hukum sebab akibatnya. Menurut Al-Quran, paling tidak ada 4 fungsi sejarah yang terangkum dalam Quran surah Hud ayat 120, yang artinya, dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat atau pelajaran dan peringatan bagi orang yang beriman. Langsung saja, fungsi dari pengertian Quran surah Hud itu yaitu fungsi yang pertama, yaitu sejarah berfungsi sebagai peneguhan hati. Dalam bahasa Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi. Allah akan meneguhkan din yang diridhoinya dan menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Semuanya tercantum dalam Quran surah Nur ayat 55. Yang kedua yaitu sejarah berfungsi sebagai pengajaran. Pelajaran yang Allah berikan dengan tujuan melahirkan sosok umat yang memiliki kualitas mukmin, mujahid, istiqomah, solihudin, dan sobirun. Umat yang memiliki kualitas seperti ini baru bisa diperoleh melalui interaksi dan ketertiban diri secara langsung dalam harokah perjuangan secara total. Yang ketiga, sejarah berfungsi sebagai peringatan.
yaitu sejarah juga mempunyai fungsi sebagai nakalah, yaitu peringatan terhadap generasi berikutnya melalui peristiwa yang menimpa generasi sebelumnya. Misal Allah menyiksa umat dan para pelanggar ketentuan Allah. Sejarah tidak akan berfungsi kalau tidak dihayati serta dipahami akan makna dan nilai dari setiap peristiwa sejarah. Yang keempat yaitu sejarah sebagai sumber kebenaran, yaitu sebagai hudan. Artinya sejarah memberi petunjuk arah bagi manusia. Orang yang memahami sejarah akan mengerti bahwa kehidupan ini dimulai dari mana, bagaimana menjalani hidup yang sebenarnya, dan akan kemana perjalanan hidup ini berakhir. Jadi sejarah akan menerangi setiap langkah yang telah, sedang, dan akan dijalani. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi untuk siang kali ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya dulu, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang tadi? Tidak, Bu. Oh ya, bagus. Jaga terus kesehatan ya, jangan lupa kita harus mengetahui sejarah-sejarah peradaban Islam yang lebih luas. Baik, kita tutup saja dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.